Oke, halo semuanya, lagi sama gue, Luis di Kinetic ID. Nah, jadi gue dapat kesempatan untuk mencoba sebuah mouse gaming dari sebuah brand baru yang jujur baru gue denger juga namanya. Dan nama brand ini adalah Lamzu. Dan Lamzu ini bisa dibilang tim-timnya menurut mereka adalah isinya itu timnya orang-orang yang sudah berpengalaman selama 20 tahun di bidang peripheral ini, termasuk dengan mouse gaming. Dan mouse gaming pertamanya mereka ini yang namanya adalah Lamzu Atlantis gitu ya. Dan berhubung ini adalah mouse gaming pertamanya mereka, dan jujur gue juga nggak tahu background dari orang-orang atau tim-tim yang ada di dalamnya, jadi gue nggak punya ekspektasi apa-apa waktu pas pertama kali megang si Lamzu Atlantis ini. Dan kemarin itu gue udah sempet bikin video unboxingnya di Instagram Reels gue. Kalau kalian pengen nonton unboxingnya kayak gimana, silahkan kalian nonton di Instagram Reels gue, ada di deskripsi. Nah, setelah gue mengunboxing, first impression gue terhadap barang ini adalah gue cukup kaget gitu, karena mouse ini bisa dibilang membawa desain atau estetik yang bisa dibilang cukup unik gitu, karena di sini di bagian back atau bawahnya itu dia warna biru transparan, dan jadinya mouse ini tuh punya colorway campuran antara putih dan juga biru muda gitu. Dan bisa dibilang ini sebuah hal yang baru juga, karena mouse-mouse gaming zaman sekarang kita belakangan ngelihat bahwa biasanya itu cuman warna boring hitam ataupun putih doang. Cuman di sini ternyata berusaha mereka membawa sebuah hal yang baru gitu. Dan bahkan di Twitternya mereka tuh mereka ada ngebocorin bahwa mereka itu sepertinya bakalan ada ngerilis warna-warna unik lainnya. Cuman karena gue dikirimin yang versi warna biru muda ini, ya gue akan bahas yang ini aja. Oke, gue akan bahas spek secara generalnya dulu. Dia ini sensornya pakai Pixar 3395. Ini adalah sensor baru yang nanti akan gue bahas. Lalu untuk switchnya dia pakai Huano Blue Shell Pink Dots gitu ya, dan untuk encodernya dia pakai TTC Gold gitu. Dan nanti akan gue bahas lebih detail soal speknya. Dan dengan spesifikasi seperti ini, harga mouse ini tuh ada di sekitar $90, atau kalau dikonversi langsung ke rupiah itu jadi sekitar 1,3 jutaan. Dan yang akan masukin si Lamzu Atlantis ini itu adalah sebuah toko yang kita semua udah tahu namanya adalah Good Gaming Shop gitu. Karena memang si Good Gaming Shop itu toko yang paling sering masukin barang-barang ajaib kayak gini. Dan mereka juga sekarang ada masukin barang-barang custom keyboard gitu. Jadi silahkan kalian lihat kalau kalian tertarik sama Lamzu Atlantis ini dan barang-barang lainnya. Nanti linknya semuanya gue taruh di deskripsi. Oke, jadi yang pertama gue akan bahas soal desainnya dulu, karena desainnya yang menurut gue paling menarik di sini gitu. Jadi untuk desainnya sendiri, dia ini sangat-sangat minimalis banget. Dan meskipun dia si Lamzu ini adalah sebuah brand baru, tapi Lamzu tidak berusaha menampar kita dengan branding yang besar di bagian shell-nya. Jadi itu bener-bener di bagian cakang atasnya ini bener-bener bersih banget, nggak ada branding mereka sama sekali. Dan satu-satunya branding yang ada di mouse ini tuh cuma di bagian set gripnya doang, dan itu pun di ujung dan cukup tersembunyi dan tidak terlihat oleh mata kita. Dan selain itu dari sisi warnanya pun juga menurut gue cukup menarik, karena di sini mereka warna putih campur dengan warna biru muda di bagian scroll wheel dan juga set buttonnya. Lalu di bagian bawahnya pun dia juga biru muda transparan yang patternnya ini katanya terinspirasi dari Ancient Atlantis katanya. Lalu di bagian scroll wheelnya ini ada kayak pattern wave gitu yang sesuai sama tema Atlantisnya ini. Di bagian bawah mouse ini tuh ada switch on off, ada DPI button dan juga DPI indicator. Dan menurut gue penempatan dan juga warnanya ini sangat nyaru banget sama bagian back dari si mouse ini gitu. Jadi mereka bisa bilang cukup sukses menempatkan ketiga button yang ada di bawah ini, karena kalau misalnya kita lihat biasanya switch on off, DPI button sama indikator tuh biasanya terlihat seperti out of place, tapi di sini tuh terlihat sangat natural banget penempatan dan juga desainnya. Nah, untuk shape sendiri, mouse ini tuh sebagai referensi mengingatkan gue dengan shape-nya si N-Game XM1, yang dimana N-Game XM1 ini bisa dibilang adalah salah satu mouse yang shape-nya itu sangat bagus banget untuk low grip gitu. Dan untuk karakteristik dari shape sendiri itu dia hamnya itu ada di bagian belakang. Lalu side gripnya itu dia yang terutama di bagian depan itu lebih cekung ke dalam, dan mundur ke belakang side gripnya itu tuh dia lebih melebar. Jadi memang mouse ini tuh lebih fit harusnya untuk pengguna claw grip gitu. Dan dia bedanya sama N-Game XM1 itu, si Lamzu Atlantis ini tuh dia lebih besar sedikit untuk dimensinya. Jadi ini harusnya lebih cocok buat medium hand size ke atas. Dan untuk detailnya dari 15 sampai 17 cm yang small hand size itu bisa di palm grip, tapi harusnya bakalan agak kepanjangan. Lalu untuk di 18 cm atau medium itu bisa di claw grip. Lalu untuk yang 19 sampai 21 yang lebih besar tangannya itu bisa di claw maupun di fingertip grip. Jadi silahkan disesuaikan aja sesuai sama preferensi grip style dan juga hand size kalian. Lalu untuk beratnya sendiri dia di 55 gram. Jadi kalau misalkan kalian suka main game FPS dan kalian mainnya di low sensitivity, harusnya kalian bakal cocok sama mouse ini. Gitu, karena kalau kalian flick dan segala macam ini harusnya lebih effortless dan tidak gampang pegel. Lalu untuk micro adjustment harusnya bakal lebih nyaman di mouse yang ringan juga.
gitu. Dan meskipun dia beratnya di 55 gram, tapi secara build quality, surprisingly ini bagus build quality-nya. Dan ini akan gue coba pencet-pencet langsung di depan kalian, ini tidak ada suara plastik-plastiknya sama sekali. Tuh ya, dan dari sisi build quality meskipun dia ringan, ini build-nya oke dan gue sangat impress. Untuk switch-nya gue udah bilang kalau misalkan mereka itu pakai Huano Blue Shell Pink Dots gitu, yang dimana sebenarnya itu ini adalah Huano Blue tapi dia kliknya warna pink itu. Dan secara rating dia itu di 80 juta klik, jadi harusnya dia secara rating tuh sekelas sama Kel Game 8 juga gitu. Dan harusnya juga jadinya lebih awet dibandingkan dengan switch-switch Omron yang biasa kita temuin di mouse-mouse yang murah. Dan untuk feel sendiri dia tactility-nya sangat solid banget. Solidnya tuh ala-ala Zoe banget yang pakai Huano Blue juga gitu. Jadi di sini gua nggak ada komplain sama sekali, dan dia tuh juga untungnya tidak seberat si Zoe, karena di Zoe itu dia click tensionnya tuh cukup tebel, cuman di sini ternyata sepertinya dia adjust biar dia nggak kerasa lebih berat. Lalu untuk encodernya itu di sini mereka pakai TTC Gold yang anti debu, dan di sini feel-nya itu kerasa banget, masing-masing resistance itu sangat kerasa banget dan tidak kerasa lembek. Jadi untuk switch dan segala macamnya gue nggak ada komplain, dan kalau kalian penasaran sama suaranya silahkan kalian dengerin sendiri. Kalau yang kita dapetin dari paket pembeliannya seperti biasa ada kabel Type-C yang sudah paracord, ada extension buat si dongle biar lebih dekat, lalu ada dapat extra MOSFET yang bahannya PTFE. Dan sebenarnya di unit gue ini ada dapat glass cage atau MOSFET yang bahannya itu tempered glass. Cuman katanya si MOSFET tempered glass ini tuh cuma didapetin di batch pertama dari si Lamzo Atlantis ini. Jadi buat batch yang kedua dan seterusnya katanya nggak ada dan tidak bisa dibeli juga secara terpisah. Jadi bisa dibilang limited. Dan untuk MOSFET yang di-includekan atau yang sudah terpasang di mouse-nya ini bahannya dari PTFE yang sudah rounded dan sudah smooth juga. Gue coba di Razer Strider, gue coba di Pulsar Pala Control, lalu di beberapa desmat gue pun gue udah coba glide-nya smooth, aman, dan gue nggak ada komplain sama sekali. Untuk koneksinya di sini ada dua, ada koneksi wireless 2,4 GHz yang minim delay itu, dan satu lagi ada wired mode aja. Dan selain itu untuk koneksi wirelessnya sendiri gue udah coba, itu di setup gue setidaknya aman dan nggak ada gangguan sinyal sama sekali, cuman bisa beda kasus sama di rumah kalian. Itu karena beda setup bisa beda gangguan jaringan juga. Nah, selain itu untuk koneksi wirelessnya sendiri gue udah coba, sudah sangat minim delay dan sudah berasa kayak kabel. Gue coba di Valorant, gue coba di Apex juga kemarin, dan di Dota itu gue nggak nemuin isu atau masalah performa dari si koneksi wirelessnya. Jadi gue nggak ada komplain juga soal koneksi wirelessnya. Dari Lamzo sendiri tuh mereka nggak ngasih tahu itu kapasitas baterainya berapa, dan gue nggak bisa bongkarin juga buat kalian. Dan berhubung juga di sini gue baru pakai mouse-nya kurang lebih masih di bawah 1 minggu, dan dari pas ini datang gue unboxing, gue pakai, ini masih belum mau habis sama sekali gitu ya. Jadi masih harus gue testing, cuman karena ini mereka pakai sensor Pixar 3395 yang sama kayak Fantech Aria XT7, jadi gue bisa asumsi ini harusnya habisnya sekitar 1 mingguan juga, tapi tergantung sama kapasitas baterainya. Itu cuman karena ini masih asumsi, jadi kalian tungguin aja kira-kira nanti tes gue seperti apa, dan untuk tahu lebih banyak update-nya kalian bisa join Discord gue atau kalian bisa follow Instagram gue, karena kadang-kadang gue ada update di sana. Oke, lanjut untuk software-nya. Software-nya seperti biasa bisa dibilang sangat generic, cuman tinggal ganti logo sama warna doang. Cuman seperti biasa di software-nya kita bisa ganti DPI, bisa remapping button, bisa ganti polling rate, bisa ganti leave of distance, sampai ke makro itu juga udah bisa. Jadi secara fungsi ini sudah standar banget. Oke, yang terakhir untuk sensornya sendiri, mereka itu pakai sensor Pixar 3395 yang dimana secara spesifikasi dia ini punya 50G maximum acceleration dan tracking speednya di 650 inch per second, yang dimana sebenarnya angka ini sudah tidak penting atau tidak ada gunanya, karena gue yakin tidak ada orang yang bisa menempuh 650 inch per detik di mousepad yang panjangnya paling cuma 45 cm atau sekitar 17 inch. Jadi sebenarnya angka ini sudah tidak ada gunanya, karena intinya si sensornya ini sudah bisa ngebut atau sudah kencang, jadi kalian tidak perlu khawatir lagi soal performanya. Dan untuk dari sisi yang lain, untuk tracking akurasi juga sudah aman, nggak ada smoothing. Untuk jitter maupun error gue juga nggak nemuin sama sekali. Lalu leave of distance pun juga sudah rendah, dan intinya secara overall performa sensornya udah nggak perlu pusing, karena gue pakai di Valorant dan game-game lain yang kompetitif FPS maupun yang Dota pun
gue udah coba, ini performanya mantep dan udah nggak perlu dipusingin lagi. Oke, untuk simpulannya, kalau ngomongin mouse gaming yang sudah ada di zaman sekarang, bisa dibilang antara satu mouse dengan mouse yang lain itu bisa dibilang isinya kurang lebih hampir sama gitu. Kayak mulai dari sensornya udah kurang lebih sama, lalu switch yang digunakan pun bahkan udah sama-sama juga. Dan paling yang membedakan itu adalah dari segi shape-nya doang, dan bahkan shape sendiri antara satu mouse dengan yang lain itu bahkan udah ada yang sama-sama juga gitu. Dan termasuk si Lamzo Atlantis ini kalau ngomongin dari sisi internalnya, sensor, switch dan segala macam itu udah kurang lebih hampir sama juga kayak mouse-mouse gaming yang bertebaran sekarang. Cuman setidaknya si Lamzo Atlantis ini bisa ngebawa konsep dan desain yang bisa dibilang menurut gue menarik gitu ya, dan bisa menjadi poin plus juga. Dan bahkan pertimbangan personal atau subjektif gue mengatakan bahwa mouse ini tuh desainnya cantik, dan gue bisa apresiasi lah, atau gue bisa appreciate harga yang ditawarkan sama si Lamzo Atlantis ini gitu, karena ya setidaknya dia bisa ngebawa sesuatu yang sedikit berbeda lah dibandingkan dengan yang lain. Dan ya, gue rasa itu aja yang bisa gue bahas soal Lamzo Atlantis ini. Seperti biasa, kasih tau gimana pendapat kalian di kolom komentar di bawah, like dan share jika bermanfaat. Lalu follow semua sosial media kami di Facebook dan juga Instagram, join komunitas kami juga di Discord dan juga line open chat, semua linknya ada di deskripsi. Yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe, gue Luis dari Kranita KD. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa untuk follow TikTok, karena di situ ada konten yang berbeda daripada di sini, dan di Reels pun juga sama. Jadi sampai jumpa di video berikutnya.